Siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rahma di channel PBI News, info seputar dunia pendidikan. Baru-baru ini dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan marketplace untuk guru. Konsep ini dicanangkan menjadi salah satu solusi dari 3 pilar yang nantinya akan dipermanenkan untuk mengatasi permasalahan guru honorer di Indonesia. Marketplace untuk guru baru saja dibahas dalam rapat kerja Komisi 10 DPR Republik Indonesia bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Marketplace berupa database yang nantinya akan mengakomodir guru-guru dengan kualifikasi tertentu untuk kemudian dapat direkrut oleh pihak sekolah kapanpun dibutuhkan. Kebijakan yang banyak menuai pro dan kontra ini, benarkah mengubah definisi guru secara radikal? Tanggapan banyak bertebaran seolah-olah memprediksi apa yang akan terjadi di era marketplace untuk guru. Penasaran dengan tanggapan mereka yang telah lama bergulat di lingkungan akademisi? Bersama rekan saya Rahma, berikut liputannya. Selamat siang Rahma, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto yang telah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Jenderal Sudirman yang memiliki tekad kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Rahma, apa kabar? Baik Pak, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini Pak? Sibuk banget Mbak, banyak banget aktivitas, terutama ini kan udah masuk ke jadwal akhir semester. Semuanya ngumpul jadi satu, kayak aktivitas tuh gak ada hentinya. Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan mengenai isu marketplace ya Pak. Banyak mahasiswa maupun sarjana pendidikan ramai berkomentar mengenai isu tersebut. Bahwasanya mereka lulus S1 bukan akhir dari perjuangan mereka. Mereka masih harus berjuang lagi di program lainnya seperti program pendidikan profesi guru ataupun PPG ya Mbak ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait program tersebut? Apakah konsep marketplace ini bisa menjadi suatu hal yang memudahkan atau malah menyulitkan mahasiswa untuk menjadi seorang guru, Pak? Iya, baik Mbak Rahma, terima kasih atas pertanyaannya. PPG ini sebagai salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kehormatan seorang guru. Karena saat ini guru dianggap sebagai sebuah profesi, maka kita harus memberikan apresiasi tertinggi bagi pemerintah, bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk PPG, dan tentu yang kita ketahui saat ini PPG gratis kok Mbak. Jadi sebenarnya program PPG ini diberikan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang mana pemerintah sudah memfasilitasi melalui LPTK di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan lulusan pendidikan menjadi guru yang profesional. Yang perlu digarisbawahi itu dulu. Yang kedua, karena pemerintah saat ini sudah memberikan dukungan penuh, kemudian banyak sekali sumber daya manusia kita yang akhirnya meningkatkan kompetensi mereka baik secara interpersonal maupun interpersonal, sehingga dari masing-masing kompetensi tersebut bisa bersinergi. Yang artinya sekarang tidak lagi ada jarak gitu dari satu aspek ke aspek yang lain, dari satu guru ke guru yang lain, dan juga dari satu LPTK ke LPTK yang lain. Betul. Untuk masuk dalam kriteria marketplace itu menjadi salah satu syarat ya Pak, bisa dengan mengikuti program PPG. Namun, apakah menurut Bapak konsep marketplace ini dapat menjadi solusi permasalahan bagi guru di Indonesia atau malah menambah masalah yang baru, Pak? Enggak. Jadi menarik sekali. Marketplace sendiri seakan-akan memiliki tendensi atau preference negatif ya, seakan-akan beli jual beli barang gitu. Sedangkan konsep dari market and place adalah sebuah tempat, bukan lagi apa yang diperjualbelikan, bisa jadi jasa, bisa jadi benda. Dan di sini kebetulan guru adalah sebuah profesi, seakan-akan tidak layak guru menjadi sebuah benda yang perjualbelikan. Tapi sebenarnya konsep marketplace dari Nadiem Makarim itu sangat bagus Mbak. Kenapa? Karena ada sebuah etalase yang transparan yang disediakan oleh pemerintah untuk memberi kesempatan pada seluruh guru di Indonesia. Kalau dulu ada katanya ada KKN untuk pemilihan guru, ini adalah tetangganya, ini saudaranya. Sekarang secara transparan pemerintah menyediakan sebuah marketplace atau juga disebut sebagai etalase yang kita tahu, oh kompetensi si A di sini, B di sini, C di sini, dan semuanya ada profilnya lengkap. Nah, kenapa mereka bisa masuk ke marketplace pun tidak mudah. Mereka harus melewati proses PPG. Jadi tidak semua lulusan S1 tiba-tiba masuk marketplace karena belum layak jual
kalau kamu sudah layak jual, seharusnya kamu sudah mempersiapkan diri kamu semaksimal mungkin. Maka kamu akan masuk ke program PPG, kemudian akan masuk ke marketplace tersebut, kemudian untuk dipamerkan di etalase pemerintah, sehingga guru dan sekolah bisa memilih kamu sebagai calon guru berpotensi, berprofesional, yang memiliki 4 kompetensi dasar, baik itu pribadi, sosial, pedagogi, dan juga profesional. Betul sekali, Pak. Berarti terkait banyaknya kontroversi ini hanya mempermasalahkan diksi, ya Pak? Iya. Iya. Menurut Bapak, apakah ada diksi lain yang lebih tepat untuk menggambarkan konsep marketplace ini? Baik, sebenarnya seleksi guru seperti sekarang adanya seleksi ASN melalui P3K, perjanjian kontrak ya Mbak, kemudian ada juga PNS dan lain-lain, itu sepertinya sama saja ada seleksi PNS, tes PNS dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ada sebuah tes yang bakat minat, bakat yang dimiliki oleh guru, tes profesionalisme, tes kompetensi guru yang lain-lain, sehingga setiap dari kompetensi tersebut bisa menonjol, bisa ditunjukkan. Jadi mungkin istilah marketplace itu memang terkesan tidak tepat, tetapi bisa saja dicoba untuk sebagai satu terobosan pemerintah baru untuk digitalisasi. Ya, betul sekali. Namun Pak, menanggapi hal tersebut, ada banyak yang menolak tentang diksi marketplace untuk guru, karena seorang guru dipandang sebagai profesi yang mulia, tetapi kesannya diperjualbelikan seperti itu. Apakah dengan adanya marketplace ini dapat menurunkan minat mahasiswa untuk menjadi seorang guru, atau bahkan beralih ke profesi lainnya karena diksi yang terlalu negatif tersebut? Oke, Kak, mohon maaf nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mbak Rahma. Jadi yang pertama pemerintah lakukan adalah tes PPG, melaksanakan PPG. Setelah guru lolos dari PPG mendapatkan gelar baru SPDGR, kemudian mereka akan dimasukkan dalam etalase marketplace tersebut, atau kita sebut saja sebagai database. Database pemerintah yang memiliki profil setiap guru. Kemudian setelah itu sekolah dan guru bisa melakukan wawancara kepada guru yang dipilih. Nah, akhirnya nanti guru-guru tersebut yang memiliki kompetensi akan saling berlomba untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya, sehingga dari potensi-potensi tersebut tidak ada lagi istilah guru yang titipan dan lain-lain. Ini sebenarnya konsep yang menarik. Lalu kalau tadi pertanyaan Mbak Rahma tadi, apakah nanti menurunkan minat dari guru? Bagi guru-guru yang sudah memiliki jiwa kepemimpinan dalam dirinya, jiwa keguruan, tentu ini bukan sebuah kendala Mbak. Karena kalau menurut saya, dulu kalau saya ditanya, mungkin 2009 saya ditanya, keinginan saya menjadi guru itu bukan karena itu ada marketplace dan tidak ada marketplace, ada PPG dan tidak ada PPG, tetapi memang kemauan dasar sebagai pengajar, pendidik. Jadi malah kalau semua bisa menurunkan, itu menurut saya malah jauh lebih baik. Karena saat ini kita harus memfilter siapa sih yang benar-benar pengen jadi guru. Karena moral guru sekarang itu, mohon maaf nih Mbak, ini memang kasuistis ya. Dan ini oknum-oknum tertentu yang mohon maaf sekarang kita dengar bahwa ada bisa-bisanya guru melakukan perbuatan zalim kepada siswanya. Otomatis dengan ada marketplace ini kita sudah filter sejak awal. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah harus memberikan monitoring yang tepat, monef yang tepat, harus melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan terkontrol. Takutnya apa? Kalau programnya bagus tetapi tidak dikontrol oleh pemerintah, ya hasilnya nol juga. Gitu Mbak Rama. Ya, menurut Bapak dengan adanya kontrol tersebut, apakah bisa benar-benar menjadi solusi permasalahan yang ada saat ini, Pak? Tentu saja kalau semua program itu baik, dan tentu saja saya yakin Pak Nadiem tidak bermaksud memperjualbelikan kok. Iya. Artinya semua kontrol itu tidak hanya dari pemerintah pusat saja, tapi kita sebagai publik, sebagai masyarakat pengguna juga harus turut mengawal. Jangan dilepas, karena kebijakan itu pada akhirnya tidak bisa kita biarkan berlalu begitu saja, tetapi harus kita evaluasi secara periodik. Seperti itu. Jadi sebagus apapun program, tidak ada program yang sempurna, tapi melalui kontrol dan perbaikan secara berkala kita bisa menjamin bahwa sebuah program dapat berlangsung dengan baik dan tidak. Gitu Mbak Rahma. Bagaimana harapan Bapak ke depannya terkait konsep marketplace ini? Tentu kalau saat ini kita tahu bahwa profesi guru itu mulai agak cekung. Artinya dulu kita ada PNS, kemudian seakan-akan diturunkan dari P3K, seakan-akan karena ada beberapa hak PNS yang tidak didapatkan oleh P3K. Kemudian turun lagi ke marketplace, yang artinya calon guru ini tidak mendapatkan kepastian.
Jika nanti malah program marketplace ini sudah jalan, sudah berlangsung dengan baik, secara periodik dan dilakukan dan teratur, saya yakin nanti akan ada fitur-fitur yang mereka dapatkan. Misalnya nih, Mbak Rahma memiliki kesempatan dan keinginan jenjang karir yang lebih tinggi, maka Mbak Rahma berhak untuk mendapatkan insentif yang lebih tinggi dari pemerintah. Otomatis dengan keterbukaan sistem seperti ini, kita bisa memberikan impact besar terhadap dunia pendidikan, karena kita tahu bahwa kesejahteraan guru itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang lainnya. Seperti itu, Mbak Rahma. Untuk pertanyaan terakhir Pak, adakah pesan bagi mahasiswa maupun sarjana pendidikan di luar sana terkait adanya konsep marketplace ini mungkin cukup mengguncang diri mereka, seperti itu Pak? Kita sebagai generasi muda itu nggak boleh gagap terhadap kebijakan. Jadi ada sebuah kebijakan kita langsung menelan mentah-mentah bahwa kebijakan itu seakan karena diksional keliru atau diksional tidak tepat, kita menghujat kebijakan itu jadi tidak tepat. Belum tentu roh prosedur dari kebijakan tersebut tidak baik. Bisa jadi kita sebagai generasi muda harus berani mengkritisi tetapi tanpa menghujat. Kita sebagai generasi muda harus bisa memperbaiki tanpa harus menghakimi. Otomatis kita sebagai generasi muda, ide-ide kita yang dibutuhkan, bukan hujatan-hujatan kita. Mbak Rahma dan teman-teman, saya yakin pasti juga memiliki niat yang sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Melalui program-program yang baik dari pemerintah, kita harapkan bisa meningkatkan kualitas guru, pembelajaran, dan juga kualitas akademik di sekolah. Jadi, satu Mbak, bangun optimistis. Jadi jangan pesimistis, jangan berprasangka buruk, tapi kita harus optimis terhadap apa langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ya, menarik sekali. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Mehmet. Selalu ada hal menarik jika berbicara tentang masa depan. Kita hanya bisa berusaha dan siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pantang menyerah tentunya dapat menjadi kunci ya Pak, untuk terus kembangkan potensi diri. Kembali ke Rahma di studio, sampai jumpa. Terima kasih Rahma atas laporannya. Ya, perkembangan zaman memang menuntut kita semua lebih bijak dalam menghadapi perubahan. Sudah sepatutnya universitas turut andil dalam menyiapkan profil lulusannya siap menghadapi dunia kerja. Setiap opsi pasti memiliki konsekuensi, namun mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa aksi. Good luck untuk mahasiswa ataupun sarjana pendidikan dimanapun kalian berada. Saya Rahma Nur Fitri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pendidikan, bangkit Indonesiaku.